Oke, jadi untuk objects and classes ini kita sudah ada pengantarnya. Instead of saya membuat program, oh what do I need to do? Bukan to do list lagi, bukan A lalu B lalu C, tetapi saya seakan-akan saya membayangkan suatu universe di dalam untuk program saya, di mana ada barang-barang, ada entity-entity yang saling berinteraksi. Dan ini yang dimaksud dengan object oriented programming. Nah, itu yang dimaksud dengan objek yang tadi saya katakan entity-entity yang saling berinteraksi itu namanya objek. Jadi objek ini tuh nggak harus barang fisik ya, bisa juga konsep yang agak abstrak seperti puisi, seperti ide, seperti ucapan gitu misalkan. Tetapi yang paling penting adalah kita mendefinisikan objek itu di universe program kita sesuai yang kita butuhkan. Dan dia harus bisa dibedakan antar objek karena setiap objek punya identity yang beda. Dia punya dua hal yang bisa dibedakan, yaitu state dan behavior. Apa propertinya dan apa yang bisa dia lakukan. Jadi itu beda ya. Kalau saya punya car dan saya punya student gitu ya, dua objek di dalam dunia program saya, yang paling penting adalah saya bisa membedakan antara student dan car itu status state-nya, mohon maaf bukan status ya. State-nya, kondisinya, propertinya harus berbeda dan juga kelakuannya apa yang bisa dia lakukan itu juga berbeda. Dan karena kita menggunakan bahasa pemrograman Java, membuat objek-objek yang tadi saya ceritakan itu secara abstrak di dalam dunia atau universe program kita, kita bisa membuat kelas. Object in Java are defined by classes. Nah, kelas itu akan mengkodekan, akan berisi rancangan kita tentang kelas tersebut. Kelas tersebut state-nya apa, propertinya apa, dan juga kelakuannya gimana, apa yang bisa dia lakukan. Karena kita pakai Java, untuk propertinya ya kita pakai data field atau variabel, atribut, tetapi kalau untuk apa yang bisa dia lakukan, kita gunakan method. Nah, untuk itu kita ingat-ingat lagi. Ingat ya waktu kita pertama kali belajar kelas string gitu ya, kelas karakter, apalagi kelas scanner. Ingat ya waktu kita mempelajari kelas-kelas itu yang saya sempat sebutkan kan kita punya dokumentasinya ya di situ ya. Dan di dokumentasi itu ini adalah suatu kelas yang udah didefinisikan oleh Java. Jadi Java sudah berasumsi objek ini, benda ini tuh ada di dalam universe Java. Makanya kadang-kadang perlu kita impor ya. Jadi kita impor definisinya. Jadi kita punya misalnya kita impor scanner artinya oh objek scanner ini mau saya pakai di dalam program saya. Makanya saya ambil. Dan definisinya kalau yang default itu udah dibikinin nama Java. Misalkan scanner bisa ngapain, string bisa ngapain, dan seterusnya. Selain itu kelas juga perlu constructor. Kita akan bahas constructor lebih dalam nanti. Oke, nah untuk yang ada di Java, itu kan yang limited dengan apa yang kita punya di Java. String lah, character lah, scanner lah misalkan. Tetapi saya tentu saja kalau saya bikin program, saya mungkin akan butuh objek yang unik gitu ya, dan saya harus mendefinisikannya sendiri. Nah, waktu hari Senin yang lalu kita sudah kenalan dengan cube ya. Ini objek yang ingin saya gunakan di dalam program saya, gitu ya. Saya ingin membuat entitas-entitas atau saya ingin membuat beberapa cube-cube yang ada di dalam dunia program saya yang mungkin saya butuhkan untuk whatever it is yang saya inginkan. Nah, itu task pertama saya. Cube yang saya maksud tuh objek kayak apa? Kan harus saya identifikasikan ya, keunikannya. Jadi saya perlu mendefinisikan state and behaviors-nya. Apa yang dia miliki dan apa yang bisa dia lakukan. Nah, kita udah sepakat di kelas kemarin bahwa yang simple dulu aja untuk cube yang saya butuhkan, saya cuma perlu tahu dia warna apa dan panjang rusuknya berapa gitu ya. Itu cuma dua yang saya butuhkan. Panjang rusuk tuh ini ya. Dan apa yang bisa dilakukan? Apa kelakuan yang saya butuhkan? Oh, saya butuh menghitung volume dari kubus itu. Maka saya sudah bisa mendefinisikan suatu kelas namanya cube dalam bentuk di sini saya menggunakan class diagram UML class diagram namanya cube. Saya punya dua buah
atribut, 2 buah states, warnanya apa dan panjangnya berapa. Lalu di sini saya juga punya method yang menunjukkan saya bisa ngitung volume, plus saya punya constructor. Nah, apa sih itu constructor? Nah, kita juga udah bahas constructor itu adalah method khusus. Jadi technically dia method, tetapi dia nggak punya perintilan yang dipunya oleh method. Jadi kayak yang public static double apa tuh dia nggak punya. Dia adalah method khusus makanya. Dan ini adalah method yang dipanggil ketika kita mau membuat objek. Sama seperti waktu kita panggil scanner, new scanner. Ini kan di-invoke menggunakan keyword new. Jadi dia sama kayak yang scanner ketika kita membuat scanner, ketika kita membuat new string, ketika kita membuat new character, dan kita membuat new cube contohnya. Dan di sini saya dapat mendefinisikan ada beberapa jenis. Jadi saya bisa aja ya mendefinisikan suatu konstruktor tanpa argumen, dengan argumen lengkap, dengan satu argumen juga bisa. Nah, apa sih yang tanpa ini nih, yang kosong ini tuh apa sih gitu ya? Yang kosong ini adalah suatu konstruktor yang default. Dan ini dibuat, bisa saya definisikan sendiri, seperti ini, saya masukin cube tanpa argumen dan tanpa isi. Tetapi kalau seandainya saya tidak memberikan konstruktor apapun ke dalam kelas ini, saya nggak pakai yang ini saya buang nih, nggak ada nih, maka oleh si compiler akan diberikan secara otomatis yang ini ya. Jadi kosongan ini akan diberikan hanya jika tidak ada konstruktor lain. Jadi dia jaga-jaga nih gitu kan. Wah, orang programmer saya lupa, bukan lupa, mungkin tidak memberikan konstruktor. Saya buatin minimal 1 gitu ya. Compiler mikir gitu. Tetapi kalau udah ada yang lain, dia nggak akan repot-repot membuat no arg konstruktor. Hati-hati ya. Ini sering kecelek mengasumsikan bahwa no arg konstruktor akan selalu ditambahkan oleh compiler. Tidak ya, itu hanya ditambahkan jika tidak ada konstruktor lain. Kalau saya ngasih konstruktor lain, ya dia pakai konstruktor lain. Oke, ini konstruktor ini, jadi kepanggilnya ketika saya pakai keyword new ya, tadi sudah disebut ya, ini sintaksnya. Nah, ini sintaksnya gitu ya. Ini sintaksnya. Dan yang terjadi ketika saya pakai new cube, tergantung argumennya kan dia akan memanggil mana konstruktor yang sesuai ininya, signature-nya. Cube namanya dan list of arguments-nya. Dan ini yang digunakan. Jadi setiap definisi kelas ini, si UML class diagram ini adalah cetakan. Jadi saya tahu nih, ini cetakan saya punya 2 atribut dan satu method. 2 ciri-ciri dan 1 hal yang bisa dia lakukan. Kemampuan dia ada 1. Dan semua cube yang bisa saya buat di dalam program saya akan memiliki hal yang sama. Dia akan punya 2 atribut tersebut dan dia bisa menghitung volume. Nggak ada objek cube di dalam program saya yang nggak punya warna. Nggak ada cube di dalam dunia saya yang boleh nggak usah saya definisikan panjangnya. Nggak ada. Pokoknya harus ngikutin pakemnya karena dia adalah suatu blueprint. Itu ya. Jadi kalau saya tadi memanggil new cube, dia akan memanggil, tadi saya sudah sebut, sesuai konstruktor yang relevan. Maksudnya relevan adalah yang signature-nya sama. Jadi kalau yang cube itu yang tanpa argumen dia panggilnya tanpa argumen, kalau yang ini dia akan panggil yang double gitu ya. Dan ini adalah yang konstruktor. Oke, konstruktor tamat ya. Nah, sekarang kita akan melihat yang data fields dan method. Nah, kita punya data field yang tadi sudah kita sebut, dia menceritakan properti, method menceritakan apa yang bisa dia lakukan. Ini sintaks untuk memanggilnya. Saya panggil aja objek var, hati-hati, objek var ini adalah, bentar ya, objek var ini adalah nama yang saya berikan terhadap objek, identifier, bukan nama kelasnya. Jadi dalam hal ini saya punya kelas cube, jadi saya bikin objek cube, tapi saya kasih nama cube1. Jadi kalau saya mau manggil dalam hal ini misalnya saya mau manggil color-nya gitu ya, saya harus ambil dari cube1 bukan dari cube.
gitu ya. Begitu pula dengan saya memanggil methodnya yang ada. Ini contohnya. Oke, sorry ya, ini harusnya cube one. Nanti kita koreksi. Jadi saya akan memberikan contoh ya. Kita akan coba membuat program cube kita ya di sini ya. Bentar ya. Saya akan tunjukkan. Oke. Ini kita akan membuat suatu kelas cube ya. Kelihatan nggak? Nah, ini kelas cube. Ini adalah kelas cube yang sama seperti yang tadi kita jabarkan. Saya akan tunjukin dulu deh programnya. Sorry, bentar. Tadi mana ya? Nih. Nah, jadi kalau saya mau coding yang ada di sini, saya harus membuat data field, constructor, dan method. Gitu ya. Dan itu yang saya lakukan di sini. Saya membuat data fields, string color, double length. Lalu saya membuat constructor, 2 ya, yang satu nggak ada argumen, yang satu ada argumennya, dan volume. Ya, ini volume. Get volume. Jadi saya menggunakan math ya, ingat ya saya mau pangkatin kan. Sebenarnya, sebenarnya bisa aja sih kalau saya mau. Kalau saya mau saya juga bisa sih panggil length kali length kali length. Bisa juga kan pokoknya dipangkatin 3. Cuman karena di Java saya udah tahu saya punya kelas math, ya udah saya pakai kelas math aja. Oke, ini adalah cube saya. Ini cube saya. Nah, ini cube saya. Lalu sekarang saya di dalam main, ingat ya, kalau di dalam program Java, dia akan mulai eksekusi apapun itu dari main. Nah, jadi di sini lihat ada 2 kelas. Yang satu adalah kelas cube yang itu merupakan definisi dari objek yang mau saya pakai. Nah, objek ini mau saya masukkan atau saya pakai di dalam kelas main saya. Contohnya, saya mau bikin tadi, saya jangan kasih nama cube one ya, kurang seru ya. Tapi misalnya cube, ya udah nggak apa-apa deh. Cube one, ini adalah new cube. Dah, saya nggak mau apa-apain lagi. Nah, lalu sekarang selain itu saya coba eksekusi. Saya coba mau eksekusi. Oke, kalau gitu misalkan saya mau melakukan akses, kan tadi kita udah belajar ya. Kalau mau akses katanya harus dari cube one. Saya mau akses apanya nih? Saya mau akses color-nya gitu ya. Contohnya saya mau akses color-nya. Kita, salah. Kita coba ya. Kalau gitu saya akan compile. Java cube client compile. Saya compile. Lalu saya jalankan. Nah, white ya. Kenapa dia white? Walaupun nggak saya set ya. Karena kalau di dalam program saya yang ini, cube yang tanpa argumen dijadikan white. Dijadikan white semua gitu ya. Nah, kita juga udah belajar. Apa yang terjadi kalau saya nggak ngeset ya? Apa yang terjadi kalau saya nggak ngeset? Nah, kita sudah belajar sih tadi kemarin bahwa kalau misalnya tidak saya set, mana tadi? Kalau tidak saya set, nih, kalau saya nggak set, apa yang terjadi? Si numeric type akan jadi 0, boolean jadi false, dan seterusnya. Berarti kalau di dalam contoh programnya ini, kalau saya nggak ngeset string, color, dan length, dia akan ngikutin default itu. Saya coba ya. Kalau saya nggak instansiasi, nggak bikin white ya. Coba kalau misalkan saya mau panggil length. Gitu ya. Kita coba panggil length. Compile. Kita jalankan. 0 ya. Karena default value for numeric type adalah 0. Gimana kalau saya manggil color kira-kira? Kan belum diinisialisasi ya tadi kan. Saya nggak bikin apapun. Pokoknya cube-nya kosong aja gitu kan. Lalu saya tulis seperti ini. 0. Hati-hati ya, dia jadi 0. Karena ingat, string itu adalah objeknya Java. Jadi dia adalah reference type dan dia nggak punya nilai. Nah, waktu kita belajar mengakses seperti ini, waktu kita belajar mengakses data field gitu, saya coba deh iseng. Saya mau manggil ininya juga, get volume.
get volume misalkan, bisa ya saya. Biar kita lengkap ya ngelihat contohnya ya. Saya compile, jalankan, ya dia ngitung 0 ya karena dia nggak di-set ya. Kita coba deh kalau gitu kita bikin red dan 5 gitu ya. Red dan 5, kita akan coba ngeprint semuanya ya. Cube 1, color, cube 1, length-nya apa, dan get volume. Kita coba. Kita compile, kita jalankan, kelihatan ya. Dia red, panjangnya 5, dan kalau saya get volume ya dia akan menghitung buat saya volumenya yaitu 125, 5 kali 5 kali 5. Tadi kita udah belajar ya kalau kita ngakses ini semua harus dari nama variabelnya. Kita nggak bisa melakukan pemanggilan dari sini untuk kelas seperti ini. Nah, nggak bisa, itu akan error gitu ya. Tuh, dia nggak bisa. Dan kita akan belajar di detail-detail selanjutnya, kok nggak bisa sih? Nggak bisa. Karena dia diakses, dimiliki oleh Cube. Cube yang ini is just an idea. Ini adalah cetakannya. Nggak ada benda benerannya di dalam universe saya. Nah, ketika saya buat di dalam universe saya kasih nama Cube One. Nah, ini benda yang ada di dalam universe saya yang beneran punya warna merah, yang beneran punya panjang 5. Jadi kalau saya mau tahu itu, saya harus akses ya benda yang barusan saya buat itu di dalam dunia saya. Bukan konsep of cube, karena itu adalah cetakan. Gitu ya. Nah, di contoh tadi, kita sudah lihat kalau di contoh tadi, kalau saya tadi enggak melakukan inisialisasi color, dia akan jadi 0 ya. Tadi kan muncul ya ketika kita compile. 0 itu apa sih? Gitu kan. Nah, 0 itu terkait dengan reference yang kita pernah belajar. Itu deja vu quiz ya. Ketika kita ngomongin array juga kita ngomongin hal yang sama. Ketika saya menceritakan suatu variabel primitif seperti integer, saya bilang integer x gitu ya. Nah, x itu isinya ya angka nilai x itu, x sama dengan 3 gitu. Isinya langsung 3 itu, nggak ribet, nggak kompleks. Sedangkan kalau saya punya sesuatu dalam hal ini string str ya, string str, string str gitu ya. Nah, str kalau mau saya samain apalah hello lah gitu misalnya hello, dia tuh nggak akan berisi hello kan? Dia akan berisi hash atau alamat gitu ya. Hati-hati dengan kata alamat, it's not really alamat, tapi bolehlah diberi analogi seperti itu. Dia akan nunjuk dia tuh di mana sih? Di mana di memori saya nulisnya. Nah, kalau dia tidak punya panah kemana-mana, dia tidak punya alamat apapun, si str ini isinya adalah nol. Nothing. Nol itu artinya nothing intinya gitu. Intinya dia artinya nothing dan jangan sampai kita berusaha mengaksesnya gitu loh. Karena it's nothing gitu nggak nunjuk kemanapun gitu. Sehingga kalau sampai kita berusaha mengakses, kita akan mendapatkan exception. Saya kan kasih contoh ke yang tadi ya, yang program tadi ya. Nah, kalau program tadi saya balikin ke yang tanpa argumen, berarti dia akan kasih default semua ya, misalnya tadi jadi 0, jadi 0 itu ya. Terus kalau saya iseng berusaha mengakses tadi apa ya? Color ya, bener ya. Color. Nah, ini kan string ya. Cube.color kan tadi kan harusnya color itu string ya. Terus saya akan iseng nih, saya mau iseng deh kalau gitu saya simpan string temp gitu kan sama dengan cube color. Lalu saya mau tahu temp dot length gitu ya. Saya akan coba satu-satu dulu deh, tanpa yang ini dulu. Compile dulu. Nah, oh sorry, nggak boleh pakai itu. Kan tadi kita barusan belajar ya. Maaf, lupa. Cube 1. Kita compile ulang. Nah, secara sintaks nggak salah lah dia. Karena memang cube1.color itu kan apa? Cube1.color is a string. Jadi dia nggak apa-apa taruh di string. Tapi coba kalau saya iseng mau manggil length-nya. Kan string punya ya atribut length gitu ya. String kan punya ya length-nya. Oh,
Bukan length ya, pakai method ya, mohon maaf. Method kali ya. Saya agak lupa juga sih. Nah, bisa ya. Jadi string itu punya length. Jadi kalau saya mau akses tapi dia akan ngambek nanti. Exception keluar. Gak bisa karena itu tuh null gitu kan. Jadi ini tuh temp ini tuh nothing gitu loh. String temp ini tuh nggak nunjuk ke apapun karena dia masih null. Dan itu yang dimaksud dengan null value. Nah nanti mungkin saya nggak ingat, saya nggak tahu deh Anda ingat atau enggak word cloud yang saya tunjukkan di pertemuan pertama itu sangat berkesan di mahasiswa semester lalu, tahun lalu karena aduh ketemu nol lagi itu dramanya DDP 2 katanya sih gitu. Jadi itu yang dinamakan dengan null value. Nah, kalau gitu, kalau di data field saya, tadi kan saya punyanya color sama length gitu ya. Nah, itu berarti kalau saya punya string color, kan tadi reference ya. Tadi kan reference kan ya. Berarti boleh ya saya punya data field lainnya. Kan tadi kita udah punya color, udah punya length, udah punya ya tadi ya. Saya mau iseng nambahin boolean gitu ya, boolean is empty. Empty atau enggak nih cube-nya atau field, nggak tahu gitu kan. Lalu saya juga punya misalnya label, saya iseng lah kasih karakter label gitu ya. Nah, data field boleh berupa reference type. Ini reference type nih. Ya kan? Tadi ini reference type kan? Ini sih primitif. Semua punya default value ya. Null, false, dan karakter default. Tapi kalau yang string kan tadi reference ya. Kalau reference dibolehkan, berarti reference apapun dibolehkan. Berarti kalau saya punya objek lain, saya juga boleh dong jadikan dia suatu atribut dari objek saya. Bisa. Dan disinilah cara kita memodelkan interaksi antara kelas di dalam Java. Contohnya saja, kalau saya punya objek IRS, gitu ya. Mungkin di dalam objek IRS saya punya objek mata kuliah. Kalau saya punya objek kantong belanja, mungkin di dalamnya saya punya objek lain susu. Dan susu itu saya jabarkan sendiri warnanya apa, volumenya berapa, susunya susu dari sapi atau dari oat atau dari apa gitu ya. Jadi saya bisa membuat salah satu atributnya objek lain lagi. Di dalam konteks ini circle itu apa? Ya nggak tahu, saya harus bikin lagi dong nanti. Saya harus bikin kelas circle juga gitu. Ceritanya di dalam cube bisa dimasukin circle gitu contohnya. Jadi contohnya seperti ini. Nah, karena objek itu adalah reference type, semua objek itu adalah reference type. Apabila saya melakukan ini, kita akan lihat ya apa yang terjadi di sini. Saya akan ikutin. Oke, pertama yang terjadi adalah saya memiliki suatu variabel jenisnya cube. Cube, dia adalah objek cube. Dia reference ya, dia reference. Berarti dia harusnya menunjuk ke suatu tempat yang berisi objek cube. Nah, dia disuruh kemana? Dia dipanahkan ternyata di baris kedua. Oh, ternyata saya diminta untuk membuat atau mengalokasikan memori new ya, pakai kata new. Saya memanggil constructor cube yang red. Jadi di sebelah sini nih, saya memiliki suatu objek cube yang red gitu ya, cube gitu kan. Yang ininya red, panjangnya 2.0 gitu ya. Dan variabel cube saya huruf kecil ini dia isinya adalah hash. Nunjuk ke sini gitu ya. Oke, lalu sekarang saya punya cube lagi gitu ya, namanya cube copy. Cube copy. Gitu ya. Dia dibilang sama dengan cube. Loh, dia kan juga reference type ya. Berarti ketika saya bilang dia sama dengan cube, yang saya salin ini hash-nya. Gitu ya. Dan hash-nya apa? Jadi dia nunjuk ke tempat yang sama. Saya bukan membuat objek lain yang sama-sama red dan sama-sama panjangnya 2. Bukan. Tapi saya benar-benar menunjuk ke tempat yang sama persis.
Oleh karena itu ketika saya mengubah nih di Cube Copy, saya mengubah deh color-nya. Saya mengubah color-nya di Cube Copy jadi blue. Ini kan yang dituju Cube Copy yang mana? Yang ini kan? Saya ganti jadi blue. Gitu kan. Seandainya saya buka dari Cube juga, lah yang Cube itu menunjuk ke tempat yang sama persis kan? Sehingga seandainya ini saya jalankan, ya dia akan keluar sama-sama blue. Sebagai alternatif lain, kalau seandainya saya membuat dengan eksplisit dua yang berbeda, sama-sama red dan sama-sama panjangnya 2, ini beda. Saya di sini memanggil, ini cube 1 ya. Cube 1 biar singkat CB ya. Dia menunjuk isinya adalah suatu hash yang menunjuk ke tempat red 2 ya. Satu cube yang red dan 2. Cube 2 isinya juga hash, tapi hash yang lain. New, dia minta tempat lain. Dia minta tempat lain sama-sama red dan 2,0. Sehingga ketika cube 2-nya saya ubah menjadi warna blue, nah yang berubah yang ditunjuk sama 2 aja, yang satu nggak ikutan berubah. Sehingga output dari ini harusnya adalah red, blue. Itu adalah ini konsep reference sama sebenarnya dengan array. Lalu di pertemuan di akhir pertemuan kita yang lalu di hari Senin kita belajar tentang keyword this, gitu ya. Nah, this ini adalah suatu keyword yang menunjuk ke diri sendiri, gitu ya. Jadi ketika saya manggil this color itu artinya saya lagi ngomongin objek yang objek cube ini saya, gitu ya. Jadi kalau saya this, belum saya bener-benerin ya, padahal saya bilang mau benerin, mohon maaf ya. Bentar. Saya mau betulin ini dulu. Nah, ini this harusnya nggak pakai titik ya di situ ya. Oke. Oke. Nah, jadi dia bisa melakukan this color. Jadi saya lagi mengakses warna saya gitu ya. Saya lagi nge-assign color yang baru ini untuk diri saya. Ini memudahkan kita ketika kita programming, kita nggak perlu menggunakan terlalu banyak jenis nama gitu ya. Jadi kayak tadi kan agak redundant saya tulis new color terus di-assign ke color. Nggak usah, kalau gitu saya pakai this. Dan itu yang membantu kita ketika programming ini untuk membedakan agar tidak rancu antara, nih dalam ini nih, saya kasih contoh yang ini ya. Nah, string color double length. Ini sama-sama pakai istilah color. Ini juga color. Tapi ini bukan variabel yang sama yang ditunjuk. Jadi yang ini, yang color yang ini adalah argumen yang dikirim ketika saya manggil constructor. Ketika saya manggil constructor, saya ngirim suatu argumen. Misalnya string red gitu kan tadi, string red masuk ke sini. Dan ini saya bawa, itu yang itu. Nah, sedangkan yang this color itu apa? Walaupun namanya sama-sama color, ini adalah color yang merupakan properti objek tersebut. Jadi ini dan ini, yang kiri dan yang kanan adalah dua objek, dua benda yang berbeda. Yang satu ini adalah color milik objek, yang ini adalah color yang dibawa dari argumen constructor. Kita akan coba praktekkan ya. Jadi itu yang terjadi ketika saya lakukan this di sini untuk membedakan. Jadi saya sebetulnya bisa sih kalau saya mau, saya gunakan color sama dengan new color gitu kan. Di sini saya berarti yang saya terima adalah new color. Cuman ini membuat kerancuan, sama-sama color kok, nggak perlu membuat yang baru gitu. Jadi ini untuk menghindari kerancuan, saya juga bisa menggunakan this seperti ini. Oke. Nah, mungkin Anda sudah menduga ya dari judul kelas yang saya gunakan. Cube Client in One File. Nah, di sini saya memiliki suatu file.java, Cube Client in One File, yang memiliki dua buah kelas di dalamnya. Kelas Cube dan kelas Cube Client. Jangan lupa, kalau di dalam program Java, kelasnya itu minimal 1, harus ada minimal, berarti boleh lebih. Dan untuk memulai program Java, kita membutuhkan kelas main. Nah, ini saya taruh di sini
di sini dan satu saja yang public. Ini nggak public ya, yang bawah ya. Saya nggak boleh menjadikan dia public. Misalkan ini public class cube, ini public class cube gitu ya. Nggak boleh ya. Saya akan coba, saya compile. Nih, no, nggak boleh. Karena ingat ya waktu itu kita pernah belajar, kalau suatu kelas yang public perlu di-declare di dalam file.java yang namanya sama, gitu ya. Jadi contohnya aja kalau ini cube client in one file dan ini saya jadiin nama kelas, nama kelas lain gitu ya. Kan itu kan nggak boleh ya dan itu kita sudah mempelajarinya dari awal kita pertama kali membuat program. Nah, tetapi ada tambahan kriterianya nih kalau kita memiliki lebih dari satu kelas di dalam satu file. Hanya satu yang boleh public. Dan yang boleh public itu ada yang biasa, bukan biasanya, emang yang harus dipublikkan itu adalah kelas yang mengandung main. Ya, karena kan ingat, yang pertama kali dimulai untuk memulai program Java yang paling pertama dieksekusi adalah main-nya ya. Jadi di sini saya punya dua kelas, cube client in one file dan kelas cube. Nah, saya coba buka ya filenya ya tadi, bukan filenya, tapi apa namanya folder ya tempat saya tadi ngompil ya. Nah, walaupun saya taruh di dalam satu file, gimana ini biar gede. Nah, walaupun saya taruh di dalam satu file, ini kan punya saya tadi ya cube client in one file, tetapi hasil compile-nya ada dua. Ada dua. Kita coba ya. Ini beneran kok datangnya dari situ kok. Kita coba kita compile ulang. Gitu ya. Tuh, datangnya dua. Karena memang kelasnya dua. Ya kan? Ada kelas cube dan ada kelas cube client in one file. Hasil kompilasinya ada dua. Nah, kalau gitu dari judulnya kelihatan ya. Berarti kalau saya boleh jadiin satu file, boleh juga dong Bu saya pisah jadi dua file. Boleh. Dan itu yang ada di di sini nih. Mungkin kelihatan ya di demo saya ya. Nih, di sini saya punya dua file ya. Kita buka di sini. Saya punya dua file. Saya close ya, yang satu file saya close. Saya punya cube, ini yang sama kok, ini definisi yang tadi kan sama kan? Cube, tapi dia isinya cube doang. Udah nggak ada lagi, isinya cube doang. Dan saya punya cube client. Ya, saya punya cube client yang lain gitu kan di sini. Nah, cube.java ini sekarang karena judulnya cube.java berarti kelas cube saya ya sekarang jadinya harus public. Karena dia ada di satu file sendiri yang judulnya cube. Dan ini juga boleh sama-sama public. Saya akan coba compile ya. Ini ada di dalam folder ini ya. Nah, kalau saya nggak tahu kalian pakainya IDE kali ya, sukanya ya. Kalau saya kan nggak mau pakai IDE. Nah, jadi kalau saya masuk ke dalam situ, cube separate ya, saya masuk ke dalam folder itu ya. Kita coba iseng lihat, ini ada dua kan ya tadi ya. Nah, kalau pakai command line ada cara saya bisa lakukan, saya gunakan regex saja gitu loh. Dan ini artinya saya ngompile semua file yang .java kan gitu, saya pakai regex. Dan di situ nanti hasil dari sini, nah compile kan, cube class dan cube class. Nah, selama dia ada di satu folder, ini kan satu folder ya, selama dia ada di satu folder, dia akan tahu harus mengakses kelas yang mana. Jadi walaupun dia ada di dalam dua file yang berbeda, saya nanti akan tetap bisa menjalankan. Tapi saya bisa jalanin yang mana dong Bu? Kan ada dua kelas ya. Saya bisa nggak jalanin cube doang? Kita lihat ya, Java cube. Ya nggak boleh, nggak ada main-nya kan, nggak ada gitu kan. Jadi yang bisa saya lakukan adalah menjalankan cube client. Gitu ya, saya bisa buka cube client, yaitu yang ini. Dan ketika dia membutuhkan definisi cube, ya dia mencari, oh ada kok definisinya di dalam folder yang sama. Nah, tadi ketika kita membuat suatu definisi dari method, kita membuat suatu definisi tentang method, nah, ini ya definisi kelas. Saya memiliki banyak data field, saya punya banyak konstruktor, saya memiliki method gitu ya.
yang memiliki method. Nah, tetapi kalau saya buat begitu saja tadi, yang bisa terjadi adalah di luar kelas, saya bisa langsung akses cube1.color gitu ya. Jadi yang terjadi adalah kalau tiba-tiba ada yang iseng cube1.color dari luar objek saya nih ya, sama dengan apa tadi kuning gitu ya, yellow gitu ya misalnya, dia tuh bisa mengubah orang atau program dari luar kelasnya, dari luar definisi kelas objek cube itu, bisa aja ngutak-ngatik properti yang dimiliki oleh cube gitu. Saya coba ya, compile gitu ya. Saya jalanin ya cube client. Blue lalu berubah jadi yellow. Lah, cube saya yang namanya cube 1 ini tadi saya udah bikin dia itu blue, panjangnya 4. Dengan seenaknya di luar dari main ya, ini kelas yang sama sekali berbeda dari kelas cube kan. Orang iseng, ada yang iseng nih, programmer iseng ngakses color, assign yellow. Nah, ini enggak ideal ketika kita mau membuat objek beneran di dalam suatu program. Saya maunya adalah kalau saya punya cube, ya yang bisa ganti-ganti cube itu ya cube itu sendiri dong. Saya nggak mau orang-orang lain bisa ngubah. Sehingga kalau cuman begini saja, data field ini tuh terlalu terbuka, it's too open. Orang semua yang bisa akses objek tersebut bisa edit. Masa iya saya punya cube 1 terus saya punya cube 1 saya definisikan dalam program saya. Kalau bayangin ya, ini saya bikin, saya taruh ya, ini kan universe saya punya cube. Lalu siapapun di dalam universe ini bisa ngedit. Saya nggak mau itu. By default saya bisa itu tuh yang di dalam tadi itu bisa diakses sama kelas manapun, kelas lain yang ada di package yang sama. Apa itu package nanti kita bahas. Kita perlu mengatur siapa yang boleh lihat informasi, siapa yang boleh akses informasi tersebut. Itu dinamakan information hiding. Mana yang boleh dilihat sama kelas lain dan mana yang nggak boleh. Dan disinilah muncul yang dinamakan visibility modifier. Nah ini yang dimaksud, ingat waktu kita belajar header-headernya method. Saya sempat sebut ada public kan paling depan, public static lalalala gitu kan. Nggak usah dipikirin dulu ya yang public, saya bilang. Nah ini sekarang kita bahas, maksudnya public tuh apa? Nah public artinya kalau saya kasih embel-embel public artinya bisa dilihat oleh kelas manapun di package manapun kok paket manapun. Artinya saya punya kelas apapun yang ada di dalam program saya itu bisa ngakses public. Jadi kalau tadi yang tadi itu saya belum pakai public sih tadi ya definisi yang tadi tuh yang deklarasi yang pertama saya belum pakai public sih. Berarti paling enggak dia nggak public kok. Tapi dia default. Itu satu level di bawahnya. Si data atau method itu bisa dilihat oleh kelas manapun dalam package yang sama. Apa sih itu package? Nah, ini adalah suatu cara Java untuk mengumpulkan kelas-kelas yang terkait gitu. Jadi biasanya kita menyatukan program bisa kita declare itu, saya tunjukkan sebentar, kita bisa declare dia termasuk ke package yang mana gitu. Biasanya secara fisik ya disimpan di dalam folder yang sama gitu. Secara fisik ya biasanya. Nah, ini masalahnya kalau saya punya default yang tadi berarti dalam satu package itu bisa diakses. Nah, yang paling aman itu yang paling bawah, yaitu kalau saya deklarasikan suatu data variabel, satu data variabel itu private. Ya sudah, pokoknya kalau private di dalam cube ya cube doang yang bisa mengakses. Dan ini adalah tingkat visibility yang biasanya diambil ketika kita mendeklarasikan kelas baru di dalam Java. Buatlah data field menjadi private. Seperti itu. Kita bisa memprotek data kita, code lebih mudah di-maintain karena kita tahu nggak mungkin dari luar kelas cube diutak-atik sama bagian program lainnya. Ya udah, ini caranya. Saya sebutkan, saya declare deh kalau gitu. Saya declare di cube ini nih ya, saya declare
cube ini ini adalah private. Private ya, saya declare ini private aja. Saya udah nggak mau diakses sama orang lain. Oke deh kalau gitu, nggak berarti nggak bakalan bisa di assign jadi yellow kan dari luar, aman ya saya kalau gitu. Aman nggak ya? Coba kita lihat, kita compile. Ternyata errornya nggak cuman ketika saya mau akses dan ganti jadi yellow. Tetapi saya mau print aja nggak bisa. Kan tadi udah saya private kan. Berarti kelas Cube client pun, beda kelas kan dia. Dia nggak bisa mengakses dot color. Karena itu punyanya kelas Cube. Saya nggak bisa buka. Nah berarti masalahnya yang muncul adalah sekarang saya nggak bisa akses nih. Nggak bisa akses dari luar. Padahal kalau saya membuat cube-cube dalam program saya, tentu saja dalam jalannya program saya sangat besar kemungkinannya saya perlu cetak, saya perlu cek ini nilainya apa gitu kan. Ini akan error. Gimana dong caranya supaya saya bisa mengakses ketika saya perlu gitu ya. Jadi kalau tadi saya cuma sekedar kasih private, pokoknya nggak boleh, tutup. Nggak boleh dikasih lihat. Tetapi tentu saja dalam program, saya bukan yang nggak mau ngasih lihat sih, saya bukan yang nggak mau ngasih akses, tapi saya maunya teratur yang mengaksesnya. Jadi saya bisa membuat method khusus yang dinamakan getter atau accessors dan setter atau mutator. Cukup jelas yang dia lakukan ya. Kalau get ya dia mengembalikan. Dia method berarti ada return value-nya ya. Saya mau get color, dia akan mengembalikan color dari objek itu. This kan, objek itu. Dia akan mengembalikan. Atau saya mau setter. Kalau saya mau dari luar mengganti warna, saya perlu menggunakan set dan set. Jadi kalau dalam program yang tadi, kalau saya memang bakalan perlu akses, artinya di cube saya akan perlu menambahkan beberapa method. Supaya saya cepat, saya izin copy ya dari PowerPoint-nya. Saya coba cari dulu. Sebentar. Saya taruh get color. Gitu ya, mana tadi? Get color. Ininya nggak pas ya, indentasinya. Mohon maaf, sebentar. Nah, ini saya bisa dapat get-nya. Dan saya juga perlu membuat set-setnya. Gitu ya, saya buat method baru untuk ngeset. Nah, jadi kalau di dalam sini saya mau ngeprint, saya nggak bisa lagi asal dot color, tapi saya harus panggil methodnya get color. Gitu. Karena kalau saya panggil method get color ini kan method kan public ya. Oh makanya methodnya public. Yang perlu saya lakukan adalah saya akan panggil get color, dia akan mereturn colornya. Kan ininya string ya. Kita coba. Kalau gitu saya juga bisa get color. Kalau saya mau ngeset, berarti saya perlu manggil bukan lagi seperti ini. Tetapi saya akan perlu memanggil set color. Saya kirim sebagai argumen yellow. Setelah itu saya bisa nyetak lagi seperti ini. Kita coba ya. Saya akan compile. Saya jalankan. Cube client. Nah, itu saya udah bisa jalan. Saya bisa ngakses untuk nyetak menggunakan get color, tetapi saya juga kalau mau ngeset ya saya harus panggil set color. Tuh, dan inilah yang dinamakan getter and setter atau accessor and mutators. Jadi, kalau saya mau merubah data field seperti ini, yaitu saya bisa mengatur dan saya bisa menandainya di UML class diagram dengan cara memberikan nilai plus atau minus. Maaf, kalau minus artinya dia private. Kalau plus artinya dia public. Jadi saya juga bisa mengindikasikan dia yang mana. Itu tadi untuk visibility. Nah, sekarang kita mau menambah variabel dan method yang kita punya. Oke, sebentar saya pause dulu ya. Jadi
tadi Joel nanya, kalau saya mulai di kelas yang punya main, gimana? Nah, ini kan kelas yang punya main, Cube Client. Saya kan pertama ngompile. Compile apa yang terjadi? Ketika saya compile, dia membuat definisi kelasnya. Oke. Lalu, ketika saya menjalankan dia, saya menggunakan interpreter. Saya menggunakan interpreter saya yang ini, manggil Java Cube Client. Yang terjadi, dugaan saya adalah CubeClient.main. Dia manggil method main-nya gitu ya. Itu dilakukan oleh interpreter. Kita nggak lihat itu terjadi. Ini jawaban saya ini berdasarkan hasil googling yang ini. Mana nih? Nih, the interpreter starts by calling the class's main method. Loh, kok boleh sih Bu langsung manggil .main dari Cube Client tadi kan? Cube Client, Cube. Jadi yang terjadi ketika saya manggil Java Cube Client, itu sebetulnya Cube Client.main manggil gini. Karena method main itu method yang statik. Saya akan ceritakan selanjutnya apa sih maksudnya statik. Oke. Ingat nggak kita pakai method-method math? Mungkin Anda udah pakai juga kali ya di lab ya. Mungkin pakai power, mungkin pakai apalagi random, pakai absolute ya. Ingat ya waktu kita menggunakan kelas math tersebut. Kita coba ya, saya buka ya kelas math. Masih ada nggak? Oh, masih ada. Kelas math ya, sebentar. Nah, methodnya nih mana tadi. Misalkan power ya tadi ya, POW. Bukan. Nah, ini POW ya. Ini adalah method. Kok hilang? POW. Nah, ini di sini dia kasih definisi. Ini adalah method yang statik. Ada nggak yang non statik? Nggak ada ya, kalau di math statik semua ya. Maksudnya adalah ketika saya memanggil method tersebut, saya tuh nggak wajib membuat objeknya terlebih dahulu. Saya nggak wajib membuat instansnya terlebih dahulu. Contohnya gini. Di cube yang tadi saya bikin, saya bisa manggil get volume dari luar nggak? Dari tanpa bikin objek nggak? Kayaknya nggak bisa. Kita coba ya. Saya punya cube one get color. Jangan get color deh, get volume ya biar sesuai dengan contoh tadi. Volume. Tapi saya nggak bisa membuat cube.getVolume. Doesn't make any sense. Ini kan konsep cube ya. Kalau yang C-nya besar ini tanpa nomor. Ini kan cetakannya. Gimana saya mau ngitung volume? Kan dia nggak punya length kalau dia cuma idenya doang. Ya kan? Beda dengan cube 1 ini. Dia adalah benda nyata yang barusan saya buat. Ya nyata lah ya quote unquote. Yang saya barusan buat di program saya yang panjangnya 4. Saya bisa ngitung volumenya dong. Saya nggak bisa nih lakukan ini nih. Saya compile dia nggak akan mau. Nih, saya nggak bisa karena get volume adalah method yang non statik. Kita lihat definisinya. Nggak, saya nggak pakai kata statik ya waktu saya bikin get volume ya. Nggak ada statik di sini, nggak ada ya. Nggak ada kan? Dia adalah suatu method non statik. Artinya saya harus membuat instance dulu. Saya harus membuat objek nyata benernya di dalam program saya. Dalam contoh tadi saya bikin cube 1 ya. Di sini di contoh yang di sini saya pakai my cube. Saya harus bikin dulu. Jadi nggak bisa dari cetakannya kan, cube ini adalah cetakannya. Saya perlu bikin dulu objeknya baru saya bisa ngitung. Berbeda dengan yang math tadi. Yang math tadi adalah metode-metode statik. Saya nggak perlu membuat, jadi kalau tadi misalnya saya mau pakai math yang tadi ya, mana nih? Math yang mana tadi? POW gini ya. Saya tuh nggak perlu membuat math 1 sama dengan new math dulu. Saya tuh nggak perlu bikin itu dulu gitu. Kalau saya lakukan ini, kan saya punya objek math sekarang ya, math1.pow gitu kan. Nggak harus, saya tidak harus melakukan itu. Karena ini adalah method yang statik. Nah itu bedanya antara method yang statik dan non-statik. Jadi kalau dalam konteks ini, kalau dalam konteks math tadi ya,
PAU itu tuh nggak penting dengan objek yang dibuat. Saya tuh nggak perlu kok memiliki nggak perlu memiliki objek math yang benar-benar ada. Saya cuma panggil dari kelasnya aja. Karena method PAU itu bersifat universal. Untuk apapun itu saya sama aja gitu. Sedangkan kalau cube di sini, contohnya yang get volume yang ada di sini, ini kan khusus ya. Get volume akan memberikan nilai yang berbeda tergantung pada length yang ada di setiap cube. Maka dia tidak statik, dia harus dari instance-nya. Nggak masuk akal dari cetakan cube saya mau ngitung volume. Cetakan cube saya harus bikin objek satu yang merah dan panjangnya 5, objek biru satu yang panjangnya berapa, baru logik untuk saya memanggil get volume. Tetapi bisa saja saya memiliki suatu static variable yang berlaku di seluruh cube yang ada. Nggak perlu saya buat cube 1, cube 2 dulu. Contohnya number of cubes. Nah, jadi ini bisa dilakukan, ini adalah suatu static variable yang bisa saja saya definisikan seandainya saya mau ngitung aja deh setiap kali saya bikin cube baru gitu. Setiap kali saya bikin cube baru saya hitung. Jadi dia plus-plus aja. 1 kalau saya bikin satu cube. Tambah plus-plus jadi 2 kalau saya bikin 2 cube dan seterusnya. Ini bisa saya lakukan. Dan ini berbeda ya. Kalau saya punya instance variable itu yang color dan length tadi itu belong to objek tertentu yang tadi saya create di program saya bikin yang merah, saya bikin yang biru. Itu kan milik dia, biru tuh milik dia. Jadi saya harus bikin satu dulu baru saya bisa akses. Beda dengan static variable yang berlaku untuk semua objek cube yang ada di kelas saya. Begitu pula dengan static constant. Nah, kalau gitu bisa juga dong Bu buat method. Boleh. Nah, ini halnya dengan yang main tadi. Nah, kalau yang get volume ini adalah instance method karena dia spesifik terhadap instance. Untuk ngitung get volume ya tergantung saya ngebuat instance cube-nya yang mana, yang panjangnya 3 atau panjangnya 9. Kalau saya punya banyak yang mana yang kamu mau hitungkan get volumenya. Ini dinamakan instance method. Tetapi seandainya nggak penting dipanggil dari mana gitu ya, saya juga bisa membuat get number of cubes misalnya. Dalam hal ini get number of cube saya, ya pokoknya saya mau akses dari cube 1 kek, cube 2 kek, cube 5 kek, atau dari cube cetakan saya. Cetakan saya udah dipakai berapa kali. Itu kan nggak perlu ya diakses dari instansi tertentu. Dan ini yang dinamakan static method. Dan itu pula main itu adalah method yang static. Sehingga dia tuh bisa dipanggil nggak perlu membuat instance. Tentu saja ini jadi mempengaruhi ya. Kalau saya ada method dan data field yang validnya di satu instance dan yang validnya di seluruh kelas dan ini mengubah scope of variables-nya. Nah, kalau yang instance dan static variables, nah ini adalah dari entire class-nya sama, tetapi kalau local variable ya beda ya dari tempat dia dideklarasikan. Mungkin Anda bertanya, kalau saya bikin objek, kapan ya saya perlu menggunakan static variable? Kalau nilai variabel tersebut tergantung tiap objek, kayak tadi cube saya warnanya biru, satu lagi warnanya merah, satu lagi warnanya hijau. Kan tergantung masing-masing objek ya. Saya harus pakai instance variable dong, gak mungkin sama semua. Tetapi kalau dia nggak ngaruh ke objek satu persatunya, dia berlaku secara umum, saya boleh pakai yang statik. Contohnya PAU, absin, cos gitu ya. Dari math itu nggak tergantung, saya nggak perlu bikin objek. Gitu. Nah, inilah kenapa untuk math dia nyuruh langsung pakai aja. Ini juga nggak bakal bisa, saya nggak perlu nge-new dulu gitu. Dan selain itu, tadi kan dia bilang di math itu private ya, kita cek. Ada definisi konstruktornya nggak? Konstruktornya mana nih? Mana kok nggak ada? Oh ini nih. Field summary, konstruktornya nggak ada. Oh konstruktornya jangan-jangan. Kok nggak ada? Field constructor. Dia bahkan nggak ngasih link loh. Dia nggak ngasih tahu konstruktornya. Dia nggak kasih lihat konstruktornya karena konstruktornya adalah private.
nggak bisa dipanggil. Kita nggak bisa bikin instance dari kelas math. Tapi either way akan bad design. Gitu loh. Karena method tuh nggak masuk akal. Kalau saya mau ngitung pangkat 2, kenapa saya perlu bikin objek math? It doesn't matter mau dari objek math manapun, pangkat 2 kan sama definisi. Jadi seandainya di dalam cube saya mau mengakses suatu static variable, saya mau definisiin static variable dan method, ya bisa saja dengan cara menambahkan mengedit gitu ya definisinya. Jadi contohnya dalam program yang ini cube saya tambahkan gitu ya, static int num of cubes gitu ya. Jadi setiap kali konstruktor dipanggil num of cubes, dia nambah. Pokoknya tiap kali dia panggil num of cubes, tiap dia panggil konstruktor dia bikin yang baru. Saya akan copy aja ya, potongan code-nya kalau gitu ya. Saya akan nambahkan satu method juga di bawah sini yang static. Dan public ya, public karena perlu diakses dari luar, static supaya bisa dipanggil dari luar juga. Mungkin Anda nanya, Bu kok langsung plus-plus sih Bu? Nggak harus di-set jadi 0 dulu? Nggak perlu di-set jadi 0 dulu ya. Karena ini ingat, emang sih kalau di Java yang di program biasa, saya punya data field harus diinstansiasi ya, harus sama dengan berapa ya. Tapi kalau di dalam objek kan tidak harus. Jadi kalau contoh yang kayak tadi, saya bikin beberapa ya. Saya bikin 2, 3, ada yang red, ada yang green gitu ya, ada yang red, ada yang green, panjangnya 2 dan ini panjangnya 6 gitu ya. Saya tuh bisa kok, ini biarin ya. Cube 1 ini cube 2, get color aja. Get color, iseng aja kita ya, melihat warna masing-masing. Nah, saya juga bisa mengakses tadi apa? Get num, apa sih tadi judulnya ya? Get num of cubes gitu ya. Get num of cubes. Tapi saya juga bisa akses dari cetakan ya, dari big cube huruf besar juga bisa. Beda dengan ini, get color saya nggak bisa akses dari cube. Kita coba ya. File, 2, jalan. Nah, saya bikin blue, red, green, 3 kali kan? Berarti sekarang number of cubes-nya ada 3, akses dari dalam ya bisa, kan sama. Tapi kalau saya mau iseng ganti ini jadi 1, dari cube 1, sama aja nanti. File ya. File jalan sama-sama 3. Dan akses dari cube besar juga bisa. Ini yang dinamakan dengan static variable dan static method. Saya edit ya. Dan saya skip ya, yang ini tadi kita udah lihat contohnya. Bisa dilihat contoh, ini bisa dilihat ya di scale, di slide-nya. Oke. Saya akan tutup dengan 2 method tambahan yang tidak wajib ada, tapi biasanya bermanfaat untuk ada di dalam suatu definisi kelas. Yang pertama adalah toString. Saya akan coba, jadi program saya ini ya. Apa yang terjadi kalau saya nyetak cube 1? Coba ya, saya cetak cube 1 doang ya, cube 1 ya, bukan color-nya ya, tapi saya cetak cube 1. Keluarnya apa nih? Cube at lalala, ini adalah hash ya, remember ya. Karena cube 1 ini kita udah belajar berkali-kali ya. Cube 1 ketika saya deklarasi cube 1 ini, cube 1, isinya ini adalah hash. Dia nunjuk ke suatu tempat yang mendeklarasikan atau menyimpan cube definition. Gitu kan. Nah, lalu kalau ini nggak ada manfaatnya buat saya ya, cetakan ini nggak bermanfaat buat saya ya biasanya ya. Nah, biasanya akan menguntungkan kita, kayak gitu ya, akan menguntungkan kita kalau saya bisa mencetak an understandable text gitu ya. Itu bisa terlaksana jika saya membuat method yang dinamakan toString. Contohnya seperti ini. Dia adalah suatu method yang memanggil string dan dia akan mereturn string yang menceritakan tentang objek saya.
Jadi kalau saya copy yang tadi potongan code yang tadi, toString methodnya ya, saya copy ya. Lalu saya taruh di code saya. Taruh di code saya. Oh, not that one, sorry. Ini dia. Ya, indentasinya nggak benar, mohon maaf ya, tapi biar cepat nggak usah saya apa-apain for now. Lalu di sini saya mau cetak cube 1. Compile, jalan. Nah, disinilah saya mendapat, disinilah saya mendapat informasi yang lebih bisa dimengerti oleh saya. Enggak lagi cuman hash, tetapi dia mengembalikan. Tetapi tentu saja ketika saya tuh nggak pakai toString loh. Tadi saya nggak melakukan ini loh. Kalau saya lakukan pakai toString bisa nggak sih? Bisa? Bisa? Bisa. Tetapi kalaupun saya tidak memanggil toString, langsung objeknya saja, dia tetap akan nyetak kayak gitu. Karena ketika saya melakukan cetak, saya melakukan print line, print F, print objek tertentu, dia akan secara default memanggil toString-nya. Jadi sebenarnya selama ini ketika saya memiliki toString ini dia memanggil toString default sebetulnya. Tapi ini saya bikinin yang lebih bisa dimengerti. Itu adalah method toString. Maaf. Yang terakhir adalah method equals. Kayaknya dari judulnya udah cukup clear ya maksudnya ya. Nah, kalau di dalam Java default saya pakai sama dengan, ingat nggak yang dia lakukan? Dia ngecek apakah dia exactly the same method. Kita udah belajar ini waktu kita belajar string, ingat nggak? Kita udah belajar string kan waktu itu. Kalau di dalam cube yang kita punya sekarang nih ya, cube yang sekarang kita punya, seandainya saya mendeklarasikan hal yang sama gitu ya. Seandainya saya mendeklarasikan sama. Ini adalah cube 1, cube 2, sama-sama biru, sama-sama 4. Saya nggak perlu ulangin lagi dengan gambar ya. Tetapi cube 1 kan isinya suatu hash yang nunjuk ke suatu tempat yang membuat cube blue dan 4. Dan ketika saya membuat cube 2, dia isinya hash yang lain. Karena saya pakai kata new both times. 2 kali saya pakai kata new terus. Maaf. Jadi yang dia lakukan adalah ya udah yang sekali saya bikinin new, bikinin dong area 1 yang cube sendiri, simpenin memori dong, simpenin cube 1 di sini. Lalu yang kedua saya bilang tolong simpenin di memori cube yang kedua. Oleh Java akan dicek. Sebenarnya ketika saya ngitung cube 1 sama dengan cube 2, dia tuh bukan ngecek apakah objeknya sama, tapi dia ngecek apakah hash dari keduanya sama atau enggak, nunjuk ke objek yang sama atau enggak. Jadi seandainya yang ini yang saya compile, ya dia akan bilang false. Karena ya cube 1 nunjuk kemana, cube 2 nunjuk kemana. Nah tentu saja ini kan bukan yang kita maksud ya ketika kita menganggap suatu objek itu sama atau tidak. Nah apa maksudnya sama? Saya bisa melakukan definisi yang menurut saya sama. Gitu. Contohnya, kalau dalam konteks cube saya maunya 2 cube dianggap sama apabila color-nya sama dan length-nya sama. Nah, note di sini kita membedakan this karena ini adalah suatu method, instance method. Jadi milik cube tertentu. Saya akan copy ya. Saya akan copy method cube ini. Saya akan copy method ini. Mohon izin ya, yang enggak saya betulin dulu indentasinya ya. Indentasinya enggak saya betulin dulu. Nah, ini akan dipanggil oleh salah satu cube. Ini kan method milik cube. Jadi kalau dalam konteks ini, untuk memanggilnya, saya harus either gunakan cube 1 atau cube 2. Saya pakai equals. Dan saya mau bandingkan dia dengan cube 2. Dan yang terjadi di dalam method tersebut adalah, jadi ini kalau saya manggil dari cube 1 ya. Nah artinya saya memanggil dari cube 1, saya membandingkan dengan cube 2, other cube. Dan yang mau saya periksa adalah this, yaitu punya saya, yaitu cube 1 kan yang manggil ya. Sama nggak dengan other cube yang saya kirim sebagai argumen. This
punya saya si cube 1. Saya kan cube 1 nih di sini dengan yang satunya. Jadi ini bisa kita cek, kita compile, true. Karena dia cuma ngecek warnanya dan panjangnya sama enggak. Di sisi lain, saya juga bisa panggil dari cube 2. Kalau di sini saya ngelihat dari POV-nya si cube 2 kan. Si cube 2 manggil equals. Jadi ketika saya baca equals itu saya dari POV-nya cube 2. Cube 2 saya mau bandingin dengan other cube yaitu cube 1. This color punya cube 2 sama nggak dengan punyanya cube 1? This-nya itu nunjuk ke siapapun yang memanggil method tersebut. Gitu. Jadi kalau dalam konteks equal saya bisa panggil either dari cube 1 atau dari cube 2 boleh juga. Saya compile jadinya sama saja. Gitu ya. Dan itu adalah method equals tergantung dari siapa yang mendefinisikan equal itu apa.